Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dimanapun saja berada, senang kembali kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam yang tentu merupakan salah satu program yang tentunya senantiasa ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang diberikan oleh TVRI Bali untuk memberikan kecerdasan kepada seluruh umat dimanapun saja berada. Dan Alhamdulillah kali ini merupakan perjumpaan yang kita nanti-nanti dalam membahas satu topik yang akan memberikan kesan terbaik untuk kita semuanya di dalam mendidik anak kita. Tentu mendidik anak itu menjadi satu tantangan luar biasa bagi kedua orang tua. Bagaimana putra-putri kita menjadi putra-putri generasi terbaik yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Dan tentunya akan menjadi menarik sekali perjumpaan kita pada saat ini akan hadir di TVRI Bali dan tentunya akan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Beliau yakni Ustazah Aida Fitriana, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masih aja kalem suaranya. Iya. Kalem, cocok makanya kalau kita membahas anak. Memang kalau orang mendidik anak itu biasanya, anak jangan nakal ya. Harus kalem-kalem seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Ustazah kehadirannya di TVRI Bali. Tentu ini menjadi kebahagiaan bagi kita bersama. Tidak hanya sekedar yang hadir di studio saja, tetapi ini akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat yang ikut menyaksikan tayangan kita pada saat ini. Amin, dan tentu atas kehadirannya selain ucapan terima kasih, saya mendoakan mudah-mudahan Ustazah beserta keluarga, putra-putri semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan yang afiah dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Baik. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia. Selain beliau yang hadir pada saat ini sebagai narasumber, telah hadir juga di studio TVRI Bali dari Majelis Taklim Nurut Taqwa Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong untuk Majelis Taklim Nurut Taqwa Denpasar. Luar biasa, senyumnya sangat membahagiakan. Warna bajunya luar biasa, jreng, warnanya kuning gold ini luar biasa. Mudah-mudahan warna baju menjadi pancaran apa yang ada di dalam hatinya. Cerah semuanya, amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau saya melihat dari senyum sekaligus mendengar jawaban alhamdulillah, saya yakin ibu-ibu pada bahagia semuanya. Amin, Allahumma amin. Kembali tepuk tangan untuk kita, Majelis Taklim Nurut Taqwa Denpasar. Baik Ustazah, kita akan membahas materi kita pada saat ini tentang anak dalam perspektif Islam. Kita ketahui bahwa saja ada ungkapan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini tentunya dalam keadaan suci. Tidak ada anak yang baru lahir langsung berdosa. Tidak ada anak lahir langsung nakal ngantem, tidak bisa kayak begitu kan. Tidak ada anak yang baru lahir langsung bisa nyelatu kayak begitu, nggak ada. Tetapi tentunya kedua orang tua lah yang akan membentuk karakter mereka. Menjadi baik, menjadi tidak baik, menjadi orang yang berakhlak atau tidak berakhlak, menjadi orang yang beradab atau tidak beradab, itu tergantung orang tua. Nah, ini akan kita diskusikan pada saat ini Ustazah. Bagaimana anak dalam perspektif Islam? Kita ketahui Ustazah merupakan tidak hanya sekedar guru, tetapi pemerhati pendidikan anak. Silakan Ustazah. Iya, terima kasih. Saya sapa dulu ibu-ibu Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada siang hari menjelang sore ini kita dipertemukan di dalam acara yang diselenggarakan oleh TVRI ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kita akan membahas tentang masalah anak-anak kita, ibu-ibu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi, bahwa pada dasarnya anak-anak kita itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini yang dimaksud adalah dia sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Jadi yang namanya fitrah itu suci, putih bersih. Jadi seperti kertas yang belum ditulisi apapun. Saya kok hitam tapi ya.
Gimana ceritanya? Itu ada gen-gennya. Tapi manis. Manis. Yang penting itu, Mas. Pembelaan bagi yang berkulit hitam. Saya juga hitam soalnya. Jadi saling membela. Jadi orang tuanya lah fa'abawahu yuwahidanihi au yunasironihi au yumajisani. Jadi orang tuanya lah yang membentuk karakternya seperti apa ke depannya. Nah, ini jadi merupakan tanggung jawab kita. Bahkan di dalam surah At-Tahrim juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi di samping diri kita yang harus kita jaga, ya juga keluarga kita, anak-anak kita di dalamnya. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita bahwa hak anak dari orang tuanya itu adalah ayyuhsina ismahu, yang pertama, memberikan nama anak yang baik-baik. Nah, jangan sampai kita memberi nama anak yang penting ada di dalam Al-Quran tapi kita nggak tahu artinya. Ada cerita lucu. Oh, betul, gimana Saya punya itu, Mas? teman punya anak namanya John Ponsen. Katanya lahir John itu udah di bulan Januari. Tepatnya itu Pon, hari Senin, John Ponsen. Betul, jadi kadang itu akan membuat anak-anak kita jadi tidak percaya diri. Saya punya kakak kelas dulu seperti itu juga, karena mengambil dari nama Al-Quran, mungkin orang tuanya tidak tahu, jadi diberi namalah Al-Baqarah, Ibu. Ini benar-benar, ini pengalaman saya pribadi, ketika saya berkenalan dengan dia mengenalkannya bukan Al-Baqarah, tapi nama saya Albek katanya gitu. Ini beneran. Jadi saya tahu namanya Al-Baqarah itu ketika dia wisuda. Jadi kebetulan saya jadi paduan suara di acara wisuda di kampus itu. Dia dipanggil Al-Baqarah. Jadi satu ruangan itu ketawa semua ibu-ibu. Kasihan kan Bu ya. Jadi dia mentalnya jadinya kan kasihan. Jadi malu dan sebagainya. Jadi nah ini tanggung jawab kita sebagai orang tua memberikan nama yang terbaik. Yang mengandung doa untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, wa adabahu, memperbaiki budi pekerti anak kita. Tadi kata Mas Rahmat, aduh jadi lupa. Mas Rahmat banget ngucapin nama saya, ya. Jadi lupa begitu. Mas Rahmat ini mengatakan tadi karakter ya ibu-ibu. Bagaimana menanamkan akhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah juga diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah ini kemudian yang ketiga yaitu wa'allamahul kitabah, mengajarkan anak-anak kita belajar menulis. Di dalamnya termasuk membaca juga. Makanya dari kecil udah diajarin tuh calistung, baca, tulis. Apa calistung? Baca, tulis, berhitung. Aduh, itu dari anak-anak kecil. Informasi nih. Calistung. Jadi itu sudah ada di dalam hadis dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu diajarkan apa? Sibahah, berenang ibu-ibu. Berenang. Olahraga, artinya di samping diajarkan, dididik secara akhlak, juga sehat fisik juga harus. Biar berenangnya nggak gaya batu. Jangan gaya batu, nggak balik-balik lagi. Atau gaya dada nggak balik-balik lagi. Ya. Kita harus mengajarkan itu dan termasuk warimayah, memanah. Dalam memanah itu kan ada konsentrasi ibu-ibu, bagaimana supaya tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Nah ini itu diajarkan, dianjurkan oleh Rasulullah. Dan kemudian wa alla yarzuqahu illa thayyiban, jangan memberikan rezeki kecuali yang baik-baik saja. Baik Ustazah, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Luar biasa. Ustazah, kita kehadiran dari audiens kita dari Majelis Taklim Nurut Taqwa Denpasar. Tentu kehadiran mereka akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ardiani. Izin Ustazah untuk bertanya. Bagaimanakah sikap kita jika kita memiliki anak yang membangkang terhadap kita sebagai orang tuanya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa menantang ini. Kalau anak-anak yang membangkang,
Iya. Tidak sesuai dengan harapan orang tua. Gimana ini caranya? Iya, Kadang betul kita sekali. apakah harus, mohon maaf, dengan kekerasan atau dengan kebijaksanaan yang harus kita lakukan? Silakan Ustazah. Betul. Jadi memang apalagi ibu-ibu ya, selama 2 tahun kita ini daring ibu-ibu ya, akhlak anak-anak kita itu banyak yang tereduksi karena masalah Ada pengaruh ini. seperti Ada itu. pengaruh saya lihat. Jadi anak-anak adabnya terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman-temannya itu sudah mulai berbeda gitu loh. Karena kebanyakan dengan gawainya itu. Jadi agak mempengaruhi dalam pendidikan anak-anak kita. Di dalam Al-Quran memang ibu-ibu, jadi anak-anak kita, pasangan, anak-anak itu bisa menjadi musuh bagi kita. Kenapa bisa demikian Ustazah? Nah, jadi yang dimaksud musuh di sini bukan berarti dia akan memerangi kita, tidak seperti itu. Tetapi dia karena kecintaan kita terhadap pasangan dan anak-anak kita itu bisa menjauhkan kita dari mengingat Allah, bisa membuat kita jadi maksiat kepada Allah karena kecintaan kita kepada mereka yang berlebihan. Dan bisa menghalang-halangi kita untuk beribadah karena pasangan dan Cinta anak-anak sama istri kita. nggak boleh berlebihan begitu. Iya, tidak perlu berlebihan. Artinya jangan sampai melebihi ketaatan Oh, kita saya kira kepada jangan berlebihan, Allah. sisanya kasih yang lain. Gitu. Salah ya? mau 2 dia. Diplomasi kelas tinggi. Rata-rata bapak-bapak gitu ya ibu-ibu. Tapi takut, saya nanti ditontonin takut ini. Ditonton nanti, awas ya sampai rumah gitu. Bisa dilanjut Ustazah, bisa Iya. dilanjut. Jadi Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum. Jadi sebagian dari pasanganmu ya dan juga anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum. Nah, ini caranya. Berhati-hatilah kepada mereka. Baik. Artinya berhati-hati di sini jangan langsung emosi tidak terkontrol misalnya. Atau tadi kata Mas Rahmat dengan kekerasan. Wah, ini sudah enggak benar ini anak saya ini, harus di misalnya seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi tidak seperti itu diajarkan dalam Al-Quran. Baik, Tahapan yang pertama intafu. Jadi jika kamu memaafkan, watasfahu, menyantuni, artinya tidak memberikan ejekan, tidak mengungkit-ungkit kesalahannya, tidak memarahinya dengan kasar, wataghfiru, dan memaafkan, mengampuni mereka. Baik, Ya. baik, Ustazah. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Sementara kita cukupkan dulu di konsep pertama. 2 tangan untuk narasumber kita. Luar biasa sekali. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa, berbahagia dimanapun saja berada. Tentu konsep mendidik anak ini bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi juga tidak hal yang mudah. Artinya bila mana kita jalan dengan konsep sekaligus kita amalkan dengan penuh kesabaran, insya Allah kita akan bisa mendidik anak kita untuk menjadi generasi terbaik. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita pada saat ini setelah pariwara berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kembali di acara Mimbar Agama Islam bersama Majelis Ta'lim Nur Taqwa Denpasar. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Baik pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, sangat menarik sekali obrolan kita di segmen pertama tadi tentang pembahasan anak dalam perspektif Islam. Yang tentu dengan narasumber kita Ustazah Aida Fitriana, Sarjana Agama Magister Pendidikan, luar biasa sekali. Telah memberikan konsep-konsep di awal tadi bagaimana cara mendidik anak kita. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita mendidik anak itu untuk selalu mengedepankan nilai kualitas kesabaran. Sekaligus dengan menghadirkan karakter-karakter terbaik, menjadi seorang orang tua yang mudah memaafkan kesalahan atas sikap atau perilaku anak tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan konsep selanjutnya tadi, Ustazah. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa 3 hal tadi ibu-ibu ya, ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu jangan sampai kita lepas kontrol, ya. Jadi emosi dan sebagainya, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata negatif. Ini yang kadang kita seringkali dengar dari ibu-ibu ya di kampung itu, sampai suami saya tuh nggak mau Mas kalau tinggal di kampung gitu, karena kadang bahasa yang dikeluarkan dari tetangga-tetangga dari ibu-ibu itu kadang
kayaknya nggak pantas untuk diucapkan Tidak gitu. baik lah seperti tidak itu. baik. Jadi ini perlu latihan. Jadi kita perlu banyak belajar untuk bisa bagaimana mengeluarkan kata-kata yang positif tadi. Karena sangat sulit Ibu ketika dalam kondisi emosi, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, nah ini berbahaya. Karena itu bisa menjadi doa bagi anak-anak kita. Kalau kita mengatakan misalnya anak-anak kita nakal, kamu nih bangkang, nakal, ya akan terus seperti itu Ibu. Terus apanya kita cara untuk merubahnya, apa yang harus kita Nah, rubah? kata-kata yang harus kita keluarkan itu harus cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Seperti yang dicontohkan, ada cerita ini Mas ya. Tidak apa-apa, silahkan cerita. Cerita dari seorang ibu, dia lagi masak untuk pesanan gitu, catering. Nah, lagi asik masak, tiba-tiba anaknya yang kecil datang bawa pasir. Itu pasir dimasukkan ke dalam kuali ibunya. Ya. Kira-kira kalau kita yang alami itu gimana Ibu? Kalau saya ini terbang. Nah, seperti itu. Dia yang diucapkan ibunya apa? Ya Allah nak, ibu doakan kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Kejadian ibu-ibu. Beliau itu adalah Imam Sudais. Anak yang kecil tadi itu adalah akhirnya benar-benar menjadi ulama, menjadi imam masjid besar. Betul, berarti doa ibu Masjidil saya Haram. makbul juga. Doa ibu. Betul. Begitu juga sebaliknya. Ada kejadian, ini bukan ungkapan ibu ya, bapak ini. Contoh bapak yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jadi anaknya ini memang agak susah diatur, tidak bisa diberitahu, dilarang merokok, dia tetap merokok. Nah pada suatu hari anaknya itu izin mau berenang. Ya udah kamu nanti, dia ngomongnya itu apa ya, patah lehermu. Karena bapaknya nggak mengizinkan, karena pada waktu itu sebenarnya waktunya dia harus mengerjakan pekerjaan lain gitu. Tapi anaknya karena saking tidak bisa diamnya, tetap aja nekat sama teman-temannya berenang dengan tidak mengindahkan larangan bapaknya. Akhirnya dia berenang masuk ke kolam dan beneran ibu, dia nyemplung itu terus kena lantai dasar kolam itu dan lehernya patah. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan menyadari kesalahannya. Dia tidak marah sama bapaknya. Bapaknya yang menyesal. Baik. Gitu. Berarti Nah, ini kita kejadian. harus menjaga kehati-hatian lisan kita. lisan Baik, kita. terima kasih Ustazah Aida, ya Allah, terharu banget ini. Jadi catatan terbaik untuk kita semuanya. Betul. Untuk mendidik anak kita. Betul. Baik, kembali kami berikan kesempatan kepada Majelis Taklim, audiens dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Denpasar untuk bertanya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Ustazah, saya ingin bertanya tentang fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Bagaimana sikap kita, Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak hanya sekedar suami atau istri saja yang butuh kasih sayang. Anak pun juga butuh kasih sayang. Betul. Bagaimana menyikapi pertanyaan tadi itu saja? Silakan. Betul sekali. Jadi begini ya ibu-ibu, memang banyak di masyarakat kita ada orang yang sudah menikah tapi bertahun-tahun tidak mendapatkan anak. Dengan berbagai cara dia lakukan, bahkan terapi dan sebagainya, dengan medis, dengan herbal dan macam, tapi tidak mendapatkan anak. Kemudian ada di lain pihak dia tanpa harus, ibaratnya tuh katanya disenggol dikit udah langsung hamil. Saya masuk kategori begitu. Ada yang seperti itu. Jadi walaupun ekonominya mungkin kurang, tapi dia diberikan kelebihan anugerah dalam bentuk anak. Nah ini, tapi kita harus meyakini bahwa yang namanya rezeki itu, anak itu akan mendapatkan rezekinya masing-masing. Jadi itu yang harus kita yakini dulu sebagai orang tua. Kemudian ada kalanya anak-anak itu dia tidak mendapatkan perhatian yang penuh dari orang tua, mungkin karena banyak hal ya ibu-ibu ya. Ada banyak persoalan mungkin di dalam rumah tangga yang menyebabkan hal itu terjadi. Ada keluarga yang mendapatkan anak perempuan, suaminya nggak seneng mas.
ketika anaknya lahir perempuan langsung memalingkan wajah. Ada. Padahal itu anugerah dari betul. Allah. Nah, terus menyikapinya seperti apa? Nah, ini tentunya harus disadarkan ya suami-suami seperti itu, bahwa yang namanya kehadiran seorang anak, mau dia laki-laki, dia perempuan, itu semuanya adalah anugerah, nikmat dari Allah yang harus disyukuri dan diberi kasih sayang yang sama, tidak dibeda-bedakan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, karena Allah sendiri sudah berfirman seperti itu, yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha adzukura. Jadi Allah memberikan nikmat berupa anak perempuan kepada orang yang dikehendaki dan memberikan nikmat berupa anak laki-laki kepada orang yang dikehendaki juga. Jadi harus disyukuri. Luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustazah Aida Fitriana SAGMPD. Luar biasa. Tentu memberikan kasih sayang kepada anak itu bukan satu hal keharusan, tetapi juga harus ada nilai seni di dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Salah satu seninya adalah bagaimana tidak boleh membeda-bedakan kasih sayang tersebut kepada anak, tetapi kita memberikan perhatian yang terbaik dan memberikan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita pada saat ini setelah pariwara berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kembali kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam. Tepuk tangan untuk Majelis Taklim Nurut Taqwa Denpasar. Baik, pembahasan kita masih dalam topik anak dalam perspektif Islam dengan narasumber kita Ustazah Aida Fitriana, sarjana agama, magister pendidikan, seorang guru sekaligus praktisi pemerhati anak di Provinsi Bali, bukannya Kota Denpasar, tapi Provinsi Bali. Alhamdulillah. Berapa? Saya tanya dulu ini, berapa punya putra-putri Ustazah? 3. Dari anak sendiri saja mau itu ya? Ya masa anak tetangga. Termasuk disentuh aja hamil ini. Saya doakan mudah-mudahan putra-putri Ustazah Aida ini menjadi putra-putri generasi khairah ummah. Generasi terbaik. Tetapi tetap di dalam doa itu kita doakan juga anak kita bagaimana menjadi orang yang bejo, beruntung terus ya. Gitu. Ustazah, sekarang giliran saya mau tanya ini. Tadi selain kasih sayang, perhatian itu harus diberikan kepada anak. Kasih sayang merata. Nah, sekarang berbicara tentang kasih sayang merata itu yang siogianya seperti apa sih? Nah, contoh nih kalau ada anak SD kita punya anak kelas 6, kelas 4, kelas 1. Itu wangsak. Kalau bicara tadi secara tekstualnya Ustazah tadi, kasih sayang merata kan 3.000 semua, 5.000 semuanya. Ini sekarang bagaimana menyikapi Ustazah? Silakan. Iya. Yang namanya adil itu kan tidak harus sama. Betul. Tidak sama rata gitu, tetapi adil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsinya masing-masing, kan seperti itu Ibu ya. Jadi yang namanya kebutuhan anak SMA dengan anak SD tentunya kan berbeda, nggak bisa kita samakan. Nah ini contoh kecil saja kalau dalam pembagian uang saku. Artinya begini Ibu-Ibu, kadang ada anak-anak kita yang merasa kurang diperhatikan ketika dia sudah menginjak remaja Ibu. Karena putra-putri di SMA saya kan ngajar di Aliyah Ibu ya, tingkat SMA, itu banyak kasus, jadi perhatian orang tua itu dirasa kurang oleh mereka. Yang ada itu selalu berantem antara ibu, bapak, dan anak remajanya. Ini yang terjadi banyak di keluarga-keluarga kita. Karena ibu kan kadang lebih memperhatikan, coba anak TK ditungguin dari dia di sekolah ya, sampai dia pulang sekolah ditungguin. Dan ibunya sangat full memberikan perhatian. Tetapi ketika di SMA, ibunya dipanggil ke sekolah kadang nggak sempat datang atau tidak menyempatkan datang. Orang tua bapak juga seperti itu. Padahal mereka juga butuh perhatian dari orang tuanya. Butuh dimengerti. Kalau orang yang sudah besar, dia bisa kita perlakukan seperti teman. Kita ajak ngobrol, gimana, dia kan sudah ngerti Bu, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang itu benar dan mana yang salah, mereka udah paham. Pengaruh doa orang tua sangatlah besar dalam sangat besar anak. Pengaruh doa itu, karena yang namanya anak itu kan juga fitnah, ujian buat orang tuanya. Seperti itu. Jadi ya doa kita sebagai orang tua itu sangat-sangat mendukung dari bagaimana anak-anak kita. Baik, sebut namanya satu-satu. Luar biasa, tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima
Terima kasih Ustazah. Kesimpulannya seperti apa dong perjumpaan kita pada saat ini? Dan tadi kita ngomong tentang masalah perspektif mendidik anak, perspektif Islam. Saya minta kesimpulannya seperti apa? Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, ini bapaknya cuma satu ya. Mas. Mas sekalian, udah mau dipanggil Bapak. Jadi ibu-ibu sekalian, kita semuanya ini haruslah menyadari bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita punya tanggung jawab, tidak hanya ibu loh ya. Kedua belah pihak, bapak dan ibu punya tanggung jawab yang sama. Bener loh. Di dalam Al-Qur'an tuh tentang pendidikan anak yang dicontohkan adalah Luqman. Ya, Luqman sebagai bapak. Nah, di situ adalah figur bapak. Jadi tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada ibu, tapi kedua belah pihak, bapak dan ibu harus kompak. Bersinergi bagaimana menerapkan aturan di dalam keluarga, bersinergi juga kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin butuh punishment ya, atau butuh reward untuk anak-anak kita yang berprestasi, yang mengikuti apa yang kita ajarkan. Itu akan lebih baik jika dilakukan berdua. Baik, terima kasih. Luar biasa tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustazah Aida Fitriana, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu yang berbahagia dimanapun saja berada. Tidak terasa perjumpaan kita tentu sudah berada di akhir atau di penghujung waktu pada saat ini di Mimbar Agama Islam dengan topik pembahasan kita anak dalam perspektif Islam, yang tentu ini memberikan pengaruh besar kepada kita, wawasan baik kepada kita, tentu beberapa konsep-konsep yang harus kita amalkan di dalam rumah tangga kita, mendidik putra-putri kita untuk menjadi putra-putri generasi terbaik, harapan bangsa dan agama untuk menuju kehidupan yang lebih bahagia dunia dan akhirat. Baik, oleh karena itu pemirsa, saya Rahmat Hidayat dan seluruh kru yang bertugas undur diri dan kami mengucapkan mohon maaf. Akhirnya dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.